Selamat datang di Blaskowi Center dan Blazbird Semarang. Oke, halo, selamat pagi. Norma ini nemenin saya dulu ya sebelum saya berangkat ke luar kota. Boleh nih, Kade. Ini satu proyek terakhir di fasilitas Blaskowi Center yang kedua, maksudnya untuk jangka waktu yang terdekat ini. Ya, sometime kalau memang saya punya konsep, punya ide lain, dan memang ada rezeki, ya coba saya kembangkan lagi yang masih ada arah ke sana. Jadi lahan Fasum ini sebetulnya kalau dari mulai ujung sana, Norma, yang blok kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh, yang blok sebelah rumah saya yang blok P sampai sana, saya pernah jalan naik mobil itu bentangannya itu hampir 2 km. Wah, panjang juga ya, panjang. Yang kita sudah bangun baru 200 meter. Nah. Jadi baru 10% ya. Tapi intinya kan kita ibaratnya ya awal mula saya membangun fasilitas umum ini menjadi taman yang indah ya, karena tadinya lokasinya itu sangat-sangat apa ya namanya ya, kumuh sekali, dan yang paling serem itu banyak hewan-hewan liar, terutama biawak, ular, yang terakhir sampai ular hampir 6 meter di depan teras rumah saya. Wah, dan ada keluhan beberapa anjing tetangga yang kecil-kecil yang hilang sampai sekarang nggak ketemu juga. Kemungkinan sih menurut saya dimakan ular itu. Karena gede banget, Norma. Nah, saya makanya sikat habis semua liar-liarnya. Saya kayaknya masih punya video lamanya, Norma, yang di area sini masih hutan-hutan lebat. Nanti coba teman-teman ditampilin. Memang serem sih waktu itu. Bahkan kalau waktu itu jangankan orang mau naik ke sini gitu loh, kita berdiri di depan area sini sebentar aja nggak betah gitu, karena kesannya sangat horor sekali dan kumuh sekali seperti itu. Nah, ini adalah satu konsep baru juga, Norma, yang akan kita kembangkan. Sedikit review dulu, aviari ini hanya untuk burung paruh bengkok small dan medium, Norma, kalau inget ya. Pernah saya isi lovebird, ada bayan juga, kakak tua. Tapi kok saya lihat ada beberapa sempat lovebird-nya yang sampai bertelur dan beranak, tapi kok kelihatannya lebih banyak stresnya daripada nyamannya gitu loh, kelihatan dari perahu terbuka ya kok. Saya bingung juga nih, Norma. Makanya akhirnya saya putusin, udahlah saya rubah konsepnya. Jadi ini nanti seperti jadi aviari kecil yang bawahnya ini kolam koi dengan estetika natural yang menyerupai hutan Amazon dan tanaman-tanaman landscape yang merambat-merambat seperti itu. Nah, atasnya nanti dahan-dahan, ranting-ranting pohon untuk paruh bengkok atau burung-burung bermain seperti itu. Nah, ini sebetulnya nggak terlalu besar juga, Norma. Kalau lebarnya ini kurang lebih 4 meteran, panjangnya ya, memanjangnya ini 4 meter, lebarnya ke sana ini sekitar 3 meter. Ketinggiannya sekitar kurang lebih 3,5 meter. Jadi ini tidak terlalu besar, tapi tujuan saya buat konsep yang kecilnya ini supaya untuk sampel atau contohnya teman-teman dan animal lover, terutama koi dan paruh bengkok pada umumnya, apabila mungkin teman-teman atau blessed people punya lahan yang lebih besar dari saya di rumah,
Nah, tinggal masalah size, pengembangan dan lain-lain itu kita bisa menyesuaikan. Nah, ini kan agak sempit ya kok. Ya. Ada kesulitan nggak kok buat ngerjain ini? Banyak, kesulitannya sebetulnya banyak. Sampai sekarang aja jujur saya belum final, tapi sudah mulai ketemu pakemnya. Dan teman-teman sekedar catatan ya, kadang ada yang komen, Pak Ade kok bisa ini. Saya tuh nggak sendirian teman-teman. Jadi kalau ngomong saya yang hebat, enggak lah. Saya tuh jujur, ya mungkin ide-ide keluar dari saya, konsep keluar dari saya. Tapi hal finishing, pengembangan, kamu juga sering kasih masukan ke saya, Aan, Mas Bambang, Anam, tim Blaze pada umumnya juga, terutama yang di estetika itu, ya sebetulnya kalau saya bilang ini kerja tim ya, bukan saya doang ya, tapi memang, memang saya yang punya idenya, punya konsepnya, tapi ada teman-teman dan tim yang membantu saya yang sangat berterima kasih sekali saya. Nah, Norma ini sekedar sharing, saya tuh memang kalau untuk cari inspirasi itu hanya butuh duduk santai dan ngerokok seperti ini. Jadi saya terus terang begini teman-teman, saya tuh suka sekali mengimajinasikan sesuatu, mengonsep sesuatu itu yang ibaratnya itu yang kalau bisa tuh punya keunikan, punya perbedaan dari yang lain gitu loh. Intinya saya tuh seperti itu. Nah sebetulnya dalam 1 bulan terakhir ini saya udah banyak lihat referensi mengenai aviari yang kecil, gede sampai yang menengah, kemudian estetika sekitarnya, bagaimana pemilihan tanamannya, bagaimana nanti konsep tanaman rambatnya dan segala macam. Saya udah biasanya tuh saya cari inspirasi itu malam. Nah, malam saya lihat-lihat IG, saya lihat-lihat youtuber lain, saya lihat youtuber luar negeri juga, IG yang luar negeri. Nah pagi siangnya saya visualisasiin di lokasi gitu. Jadi supaya maksud saya apa yang saya bayangkan malam itu kira-kira yang bisa diterapkan di lokasi ini yang pas yang mana gitu. Jangan sampai juga kita mengambil satu konsep atau contoh tapi ternyata tidak tepat untuk diterapkan di lokasi kita. Makanya itu yang saya bilang ini nggak bisa buru-buru. Untuk desain aja ini masih desain awal, mungkin ada beberapa pengembangan lagi. Nanti sketch kasarnya udah jadi Norma. Udah jadi kok deh. Sketch kasarnya udah jadi. Nanti teman-teman ditampilin ya, supaya teman-teman bisa ada gambaran juga seperti saya. Nantinya ini akan dijadikan seperti apa, akan disulap seperti apa. Nah, ada satu tambahan yang menarik Norma. Ini makanya saya duduk ini spotnya di sini. Oke, berarti spotnya tuh dari situ ya kok ya? Ada 2 spot nanti, yang kita bisa 3 spot. Nanti saya akan jelaskan sambil jalan. Tapi begini teman-teman, saya tuh suka sekali kadang bangun pagi meskipun nggak setiap hari ya. Tapi kalau setiap bangun pagi itu saya sengaja berjemur seperti ini di matahari yang pagi. Ya, selain untuk memang nyari inspirasi, kemudian saya juga ngecek-ngecek kolam, saya ngecek pengerjaan yang sedang berjalan juga. Tapi itu juga salah satu tips untuk kita punya kesehatan yang bagus tuh salah satunya matahari pagi. Ini sebetulnya kalau jam 10-an ini udah kesiangan. Nah, akhirnya saya mikir area sini nih kalau cuman rumput doang kok rasanya kosong gitu loh Norma. Nah saya nanti sudah buat sedikit sketnya. Jadi di area sini ini nanti seperti kayak ada dibilang gapura, gate atau gate. Saya buat dari besi, nanti dengan tanaman merambat di sekeliling besi itu. Nah ini nanti letaknya itu pas, ini pohon ini nggak sengaja teman-teman. Ini adalah pohon liar yang tadinya itu tumbang kena angin. Kemudian orang saya tak suruh rapiin, suruh bentuk, malah jadi seperti bonsai. Ya, tapi ini asli bawaan, ini saya nggak beli asli. Jadi ini asli dari lokasi ini sudah puluhan tahun. Dan memang sengaja waktu kita bangun pondasi dan lain-lain pun saya instruksi ini jangan matiin. Dihilangin. Ya, jangan dihilangin. Nah, nanti tuh gate-nya itu bisa sentral tengah ke bonsai ini. Bonsainya ini di center tengah-tengah. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ada area tempat duduk yang bentuknya letter L. Jadi kita bisa melihat menghadap ke perumahan dan jalan di depan sana, bisa juga melihat ke aviari. Nah, yang area sini ini saya belum finalin konsepnya. Saya tuh pengen finalin konsepnya itu kemungkinan besar itu klasik. Jadi nanti kursi-kursi mejanya saya cari yang tua, yang jelek, yang tidak dicat, memang sengaja bener-bener seperti kamu tahu nggak kayu yang sudah rusak-rusak, yang kayunya yang kadang keluar jamurnya sedikit, ada putihnya, kemudian ada yang nggak rata, ada catnya agak melupas, itu nanti dibiarin alami. Nah bahkan nanti kalau kita ada tamu atau ada customer misalkan mau nongkrong di area sini, itu nanti perabotan-perabotan seperti gelasnya, nampannya, tekonya, itu juga perabotan yang kuno-kuno semua. Ya, saya kepingin memori balik seperti zaman saya waktu masih kecil. Kebetulan saya kecil itu numpang di rumah kakek saya cukup lama, hampir 18 tahun.
Itu di sana tuh saya inget dulu kalau makan tuh kamu ngalamin nggak sih pakai piring hijau yang kayak cari apa corak-corak itu loh, Iya, Norma? yang tenol-tenol Nah, itu, ada pentol-pentolnya dari besi kadang, itu ya. kadang piringnya udah peyok-peyok dikit, gelasnya kadang sudah gumpil sedikit, tekonya pernah jatuh, terus catnya ngelupas dikit, tapi itu malah artistik sekali saya lihat. Nah, itu nanti konsepnya saya buat seperti itu area sini. Jadi yang tempat nongkrongnya ini bisa jadi konsep tema sendiri, yang aviari dan kolamnya juga bisa jadi tema sendiri. Oke. Nah, yang pasti nanti tunggu terus, kita akan update. Nah, sekarang saya akan update pengerjaannya sampai di mana ini. Ini saat ini sudah selesai pemipaan. Pemipaan untuk kolam sekecil ini kurang lebih 10 ton, tidak terlalu sulit. Jadi bottom drain saya kasih 2, kemudian chamber ada 4, kemudian skimmer ada 2, arus ada 2 titik atas bawah di ujung air terjun sana dan yang di sini. Kemudian di sini itu nanti decking kayu. Nah, ini tempat spot kedua, Norma nih nanti. Nah, Di dalam sini juga di dalam sini ada spot juga ya, Ya, Pak? nanti ini kayunya pun sama. Saya bikin kayu bukan yang seperti kolam angka 8 jumbo, kolam 35 ton, kolam bulat yang kolam depan kamar saya kan kayunya deckingnya kan rapi presisi. Nah, kalau di sini malah kesannya nanti patah, ada yang utuh, ada yang ya selang-seling kayak alami seperti di ibaratnya di suasana di hutan-hutan di alamnya lah seperti itu. Jadi nanti ini decking kayunya pun juga khusus ini, nggak seperti kayu-kayu ulin atau kayu-kayu yang untuk decking tutup filter pada umumnya. Menyesuaikan sekali lagi tema dari area ini dan aviari ini. Nah, di situ itu saya buat sedikit melengkung, Norma. Itu nanti kalau yang didesain gambar itu saya akan cari pohon yang benar-benar batang dan rantingnya ini bisa menjulang ke atas, menjulang ke tengah kolam, dan menuju ke sini. Oke. Supaya nanti burung-burung bisa main-main di atas itu juga. Nah, itu cari pohonnya juga nggak gampang, teman-teman. Karena saya udah pesan sama Mas Bambang, saya pesan juga ke kakak saya yang kebetulan di bidang taman dan tanaman. Saya kepengen yang bener-bener nyabangnya itu bisa pas ke area ini. Oke. Ya, sekali lagi bukan masalah harganya, teman-teman. Tapi kadang kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman belajar dari vlog-vlog atau YouTuber yang aquascape, landscape, dan lain-lain, itu bener-bener kadang bisa dapat dahan, bentuk ranting, dan lain-lain itu yang memang itu indah sekali. Itu seninya di situ. Susahnya di situ. Ya, nah nanti masalah pohon itu tuh hidup atau mati. Kalau mati nanti saya combine seperti kasih apa sih tanaman yang mekar. Saya belum hafal ya nama-namanya. Saya kasih anggrek liar segala macam. Intinya nanti supaya kesannya itu bisa lebih hidup lah di area situ. Tapi makanya pojok situ kenapa saya ovalin, nanti nggak oval rata, nanti melekuk-melekuk juga. Itu untuk pohon utama yang jadi salah satu sentral utama di area sini nanti. Gitu. Nah, kedalaman air juga cuma 1 meter. Terus kemudian filter ini kapasitas kemarin saya hitung sekitar 40% lebih standar. Nah, kenapa saya bikin agak kecil? Karena ini normal, lihat atasnya. Ini atap full nih. Ya, bisa dibilang indoor gitu ya. Ya, semi indoor. Karena mungkin hujan sama panas masih kena dikit-dikit, tapi intinya tidak ekstrim lah. Makanya chambernya 40% sih sangat cukup sekali. Kemudian ada perluasan sedikit nanti yang di area luar aviari ini ada bak kontrol dan untuk backwash dan ruang mesin. Jadi supaya kalau kita mau nyeting-nyeting itu kalau sudah ada burungnya nggak terlalu sering buka-buka aviari ini juga. Oke. Ya, kita taruh di luar. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau saya lihat dari progres ini ya semoga ya. Karena ini memang juga ngerjainnya agak santai, teman-teman. Kita pakai tenaga yang memang lebih, karena saat ini kita masih ada pengerjaan urgent di 4 lokasi. Ada di Madiun, ada di Surabaya, ada di Semarang 1, dan ada di Jawa Barat 1. Ini masih progres semua sekitar 50-70% juga. Nah, makanya tenaga dan orang banyak ke sana. Mungkin 1,5 bulan lagi lah, semoga kalau lancar ini bisa selesai. Dan semoga nanti kalau udah jadi hasilnya bisa disukai oleh teman-teman dan blessed people, bisa menjadi hiburan, bisa menjadi inspirasi. Dan saya pun juga ikut senang kalau ada suka dengan karya-karya kita, meskipun itu belum tentu buat sama kita. Tapi kadang saya udah mulai dapat WA, Pak, saya bikin kolam ini, Pak, saya nyontoh desainnya, saya senang malah. Jadi saya nggak masalah. Yang penting satu catatannya teman-teman, jangan dipergunakan untuk yang negatif. Nah, atau untuk nipu. Bahan-bahan kita Betul. dibuat itu. Kalau teman-teman mau pakai aja, bikin sendiri, pakai tukang sendiri, desain yang dicontoh itu enggak apa-apa. Tapi jangan misalkan, oh saya terima buat kolam, ini contoh-contohnya yang sudah jadi pakai kolam-kolam bikinan orang lain. Nah itu sih kalau menurut saya janganlah ya. Mendingan kita bangga dengan apa yang kita kerjakan dan karya kita sendiri. Meskipun saat ini saya pun juga ngomong kan ke teman-teman dan tim kan, kita ini harus terus belajar terus gitu loh. Masih banyak yang saya harus tingkatkan dan ke depan ini
banyak sekali konsep-konsep dan ide-ide yang masih harus kita pelajari terus. Intinya jangan pernah berhenti belajar lah. Ya, kita harus terus berkembang terus. Itu yang salah satu poin penting yang setiap meeting dengan tim Blaze saya tekankan. Nah, saya juga ada satu project kolam yang nanti next cukup seru sekali nih, Norma. Jadi kolam ini dibikin di lantai 2. Di lantai 2 ini nanti kelihatan dari jalan umum. Jadi seolah-olah kalau kita ngelihat ke rumah itu tuh atasnya itu nanti kaca akuarium koi besar. Nah, itu seru juga itu Mas Wawan, thank you banget ya. Kebetulan customer dari Blaze Koi juga. Kita udah oke deal dengan RAB dan konsepnya dan lain-lain. Nah, pekerjaan sebetulnya masih bulan depan. Tapi setelah saya lihat konsepnya, letaknya, kita kemungkinan minggu depan juga udah mulai survei ke lokasi. Saya udah mulai cari inspirasi. Artinya saya juga janji dengan beliau bahwa kolam beliau ini akan jadi satu kolam estetik yang lain daripada yang lain, yang pasti kesannya unik sekali, lain dari yang lain, meskipun banyak kolam yang dibuat dengan kaca dan sudah di lantai 2, tapi saya kepengen yang ini nanti jadinya juga spesial. Nah, beda. Nah, saya cari inspirasinya udah mulai dari sekarang, Norma. Makanya kadang tuh saya kalau diminta untuk cepet-cepet, untuk supaya ngerjainnya itu buru-buru, saya sering ngomong, saya tuh malah takut gitu loh, karena rasanya tuh kadang kalau belum nemu belum nemu tema atau konsep yang bener-bener pas, dan akhirnya itu pun harus saya confirm lagi dengan customernya. Suka nggak saya konsepin begini, desainnya begini, oke nggak oke, baru kita kerjain. Nah, kalau kadang itunya belum dulu tuh saya pun rasanya mau mulai kerja itu juga kayak kayak maju mundur gitu loh ya. Tapi intinya memang itu sebuah karya seni yang kita memang tidak bisa diburu-buru. Tapi saya udah estimasi sama beliau, sudah saya kasih tahu, begitu desain konsep oke semua, kita estimasi pengerjaan 2 bulan. Pengerjaan seperti itu. Nah, semoga teman-teman apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita sharingkan ini bisa menjadi hiburan, tontonan yang inspiratif. Dan mohon maaf juga kalau mungkin dalam selama ini banyak sekali kesalahan dan salah-salah ucap. Tapi kalau memang bisa bermanfaat, saya juga ikut senang. Dan dukung terus channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Karena like Anda, comment Anda, subscribe Anda, share Anda sangat berarti buat kami. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.